Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Moritz. Kembali lagi bersama Amarket di acara yang spesial, analisa harian kita. Oke rekan trader, seperti biasa setiap hari saya membawakan analisa harian buat rekan trader semuanya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena kemarin satu dan lain hal saya tidak bisa memberikan analisa harian. Tapi hari ini kita bersama lagi. Saya akan membawakan analisa harian buat rekan trader semuanya, memberikan masukan, memberikan arahan, ya, memberikan rekomendasi kepada rekan trader, semua rekan trader masuk dalam dunia trading. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu lagi, mari kita coba lihat apa saja yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Ya, kita bisa lihat dengan jelas. Rekan trader, di hari kemarin kita bisa lihat bahwa bagaimana dolar Amerika ini dia naik turun walaupun sempat berjaya sampai di posisi 104.659, tapi akhirnya dia juga sempat turun di 104.361 dan ditutup di seputaran 104.529. Untuk euro angka saham dolar seperti biasa sempat naik di 1.08, jatuh lagi di 1.08437 dan ditutup di seputaran 1.08580. Untuk pound sterling, rekan trader, pound sterling kemarin pergerakannya sempit sekali rekan trader ya. Ya, walaupun sempat di posisi 1.26841 turun, akhirnya ditutup di posisi 1.27070. Untuk gold, bagaimana gold setelah mengalami penguatan yang sangat luar biasa di 2450 ya. Di hari Senin gold jatuh pada hari kemarin, dia turun lagi di 2405 dan ditutup di seputaran 2420 ya. Kita bisa lihat dengan jelas bagaimana gold mengalami pergerakan yang sangat luar biasa ya rekan trader ya. Dan untuk USD yang Jepang sempat naik di 156, sempat turun juga di posisi 155 dan ditutup di posisi seputaran 156.140. Ini pergerakan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat ini sambil menunggu apa yang terjadi pada rapat pertemuan FOMC hari ini, sehingga membuat pergerakan benar-benar wait and see sambil melihat data yang akan dikeluarkan, statement yang akan dikeluarkan oleh pertemuan FOMC. Oke rekan trader, untuk hari ini saya mencoba untuk mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa. Tema yang saya angkat adalah emas terjebak menjelang rislah FOMC. Nah ini dia, emas terjebak menjelang rislah FOMC. Kalau kita lihat rekan trader, setelah emas hari Senin dia naik sampai di posisi 2450, perlahan namun pasti emas mulai mengalami sedikit tekanan. Dan kalau kita lihat, emas ini sudah berada di titik di mana titik supportnya itu berada di sekitaran 2400. Sekarang rekan trader, kita lihat bahwa hari ini barusan aja kita lihat bagaimana emas ini dia sekarang berada pada posisi 2416. Kalau kita lihat yang terjadi sekarang rekan trader, pergerakan emas pada hari ini pada prinsipnya emas akan menunggu sampai dengan statement pernyataan yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika dini hari nanti di saat rapat FOMC. Kita tahu bahwa setelah data inflasi dikeluarkan di mana terjadi sedikit pelemahan terhadap inflasi, inilah yang menjadi alasan bagaimana berkembang informasi sudah saatnya pemangkasan tingkat bunga akan dilakukan. Akan tetapi banyak gubernur sentral bank region juga yang menyatakan bahwa belum saatnya untuk dilakukan pemangkasan tingkat suku bunga. Pertentangan ini yang membuat bagaimana pasar menyikapi. Dan hari ini, nanti malam, The Fed akan mengeluarkan statement. Saya berasumsi bahwa tingkat suku bunga yang dikeluarkan masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, sehingga kalau ini terjadi artinya emas ini masih tetap berfluktuasi, masih sempat berfluktuasi, akan tetapi 2400 menurut saya
adalah tempat yang pas sebagai titik support untuk arah pergerakan emas. Menurut saya untuk lebih turun dari 2400 menurut saya itu sangat sulit ya. Tapi untuk naik lebih tinggi lagi itu masih dalam pertimbangan. Dan yang menjadi kuncinya ini adalah bagaimana FOMC ini akan dikeluarkan. Walaupun kita sudah tahu bahwa perkiraan bulan September tingkat suku bunga akan mulai diturunkan. Dan saat itulah saya bisa memprediksikan bahwa 2450 yang pernah dicapai akan terjadi lagi. Dan 2500 kemungkinan besar akan tercapai untuk emas pada posisi tersebut. Oleh karena itu rekan trader, emas dia benar-benar terkunci, dia benar-benar berada di posisi di mana 2400 sebagai landasannya, dan emas akan menunggu sampai result pertemuan FOMC akan dikeluarkan pada dini hari nanti, hari Kamis nanti, dan dari situlah kita akan melihat arah pergerakan emas ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita coba langsung masuk di analisa teknikal. Dan kita masuk dari indeks dolar Amerika. Kita coba lihat langsung di indeks dolar Amerika rekan trader. Oke, kita lihat. Oke, untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika saat ini pola pergerakannya dia masih wait and see, naik turun, tapi saya memprediksikan kemungkinan besar kalau saya lihat indeks dolar Amerika ini dia akan bergerak wait and see, tapi saya bisa lihat bahwa kemungkinan untuk turun masih sangat kuat. Dia akan mencoba, kalaupun penurunan paling maksimal akan sampai di level 104.369, tapi hati-hati bisa juga pembalikan arah naik lagi dan dia berada sampai di level paling tertingginya itu di seputaran 104.641. Oleh karena itu arah pergerakannya dari 104.641 level tertinggi sampai level terendah di posisi 104.369. Selanjutnya euro uncle saham dolar, kita lihat rekan trader. Untuk euro uncle saham dolar, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro uncle saham dolar menurut analisa saya, peluang penguatan menurut saya masih sangat tinggi. Dia akan mencoba naik. Tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai level ketinggian paling maksimum itu di posisi 1.08713. Ya, itu harap diperhatikan oleh rekan trader semua. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah juga ini bisa membuat dia jatuh lagi ke posisi paling terendah, keluar jalur di posisi 1.08492. Oleh karena itu arah pergerakannya dari posisi tertinggi 1.08713 sampai level paling rendah di posisi 1.08492. Selanjutnya pound sterling rekan trader, kita lihat. Untuk pound sterling rekan trader, arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling barusan aja pound sterling meledak. Menurut analisa saya, pound sterling ini setelah tadi barusan meledak, saya berpikir sudah sampai di level yang paling tertinggi dia. Untuk naik lagi kayaknya udah sangat sulit. Sekarang saatnya dia untuk kembali lagi ke selera asal. Oleh karena itu saya analisa bahwa dia akan coba turun lagi sampai level paling terendah, kembali lagi ke level 1.27053 dengan ketinggian maksimum 1.27719. Jadi arah pergerakannya menurut saya dari arah tertingginya di sini sampai paling terendah di sini ya. Selanjutnya untuk gold. Nah, gold ini selalu spesial. Untuk gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold pada saat ini dia benar-benar wait and see, walaupun kalau kita lihat tendensi yang terjadi masih sangat kuat untuk terjadi bearish. Kalau analisa saya rekan trader, walaupun tendensi bearish terjadi, tapi saya masih berpikir bahwa gold ini kalaupun mengalami pelemahan, dia masih melemah sampai di level paling terendah di posisi 2407. Dia masih tetap berada di posisi 2400 ya. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia naik lagi sampai posisi tertinggi di posisi 2429 ya. Ini sebelum nanti masuk di non farm payroll. Jadi non farm payroll FOMC. Jadi dia akan bergerak menurut analisa saya
pada posisi 2407 sampai 2429 ya. Saya tidak mau bilang dia akan naik sampai di posisi tertinggi di sini ya, 2435. Segala sesuatu bisa saja terjadi. Ya, tapi kita akan lihat hasil dari Risla FOMC dini hari nanti. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita lihat bersama-sama. Untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa USD Yen Jepang tidak ada pilihan lain, dia akan coba naik. Ya, dia akan coba naik. Dan menurut saya kenaikan paling sempurna itu sampai di posisi 156.594. Hati-hati pembalikan arah, dia akan balik lagi di posisi paling terendah di posisi 156.113. Jadi pola pergerakannya dari level tertingginya di sini sampai level terendahnya di sini antara 156.113 sampai 156.594. Oke, rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikian analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.